dan juga kontrak yang lainnya, serta diberikan kemudahan dan kekuatan agar dapat menyelesaikan kontrak yang telah dibuat dengan selesai tepat pada waktunya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan PT Dirgantara Indonesia dan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang pertama kami sampaikan yaitu infak Jumat 1 September 2023 bertepatan dengan 15 Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah terkumpul dana sejumlah Rp3.710.000. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada jamaah sekalian yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Kemudian yang akan bertindak sebagai khatib dan imam pada hari ini, Jumat 8 September 2023 bertepatan dengan 22 Safar 1445 Hijriah, yaitu Bapak Dr. Anwarudin dari IKP Jawa Barat, Muhadir Bapak Yuda Dwiki dari Divisi AC PT Dirgantara Indonesia, untuk waktu duhur pukul 11.51 waktu Indonesia Barat. Disampaikan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat bahwa DKM Masjid Raya Habibur Rahman mengadakan program-program sebagai berikut. Yang pertama, program tabungan kurban. Yang kedua, program wakaf. Yang ketiga, program Jumat Berkah. Dan yang keempat, program STG. Insya Allah dilaksanakan setiap hari Sabtu malam untuk program kelas STG dalam rangka program santri tahfiz Quran atau STG, termasuk di dalamnya kegiatan sholat Qiyamul Lail bersama yang dibuka untuk umum. Bagi para jemaah yang ingin mengikuti kegiatan Qiyamul Lail bersama di Masjid Habibur Rahman, silakan untuk bergabung di hari Minggu. Qiyamul Lail akan dilaksanakan sekitar pukul 3:30 dini hari setiap minggunya. Bagi jamaah Masjid Raya Habibur Rahman, untuk dapat melihat kegiatan rekaman khutbah Jumat dan lain-lain, jamaah dapat mengunjungi website Habibur Rahman dengan alamat habiburrahman.org. Untuk Facebook Masjid Raya Habibur Rahman, channel YouTube Masjid Raya Habibur Rahman PTDI, dan Instagram @masjid_habibur-rahman. Dimohon kepada jamaah sekalian yang mungkin masih berada di luar masjid agar bisa segera memasuki ruang utama Masjid Raya Habibur Rahman dan menempati tempat yang telah disediakan. Jamaah sekalian yang ada di dalam, di serambi ataupun di belakang masjid, dimohon agar tidak berbicara ataupun mengobrol selama khatib menyampaikan khutbahnya. Alat komunikasi seperti handphone maupun yang lainnya dimohon agar di silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu keusungan sholat Jumat kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan juga berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kenikmatan kita tidak sia-siakan dan kita wujudkan dalam bentuk ibadah seperti yang sedang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Ada cuma yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara masalah generasi, ada generasi yang memprihatinkan, ada generasi yang membahagiakan, ada generasi yang buruk, ada generasi yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda dan ciri kepada kita sebagai generasi dan yang akan melahirkan generasi di kemudian hari. Dimulai dengan generasi yang buruk. Di dalam surat Maryam ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun wada'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Kelak mereka akan menemui kesesatan. Dalam ayat ini Allah memberikan ciri atau memberikan tanda bagaimana generasi yang buruk itu, entah itu anak kita di kemudian hari, entah itu anak cucu kita di kemudian hari. Yang jelas ciri dari generasi yang buruk itu adhamus shalah, meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, juga memperturutkan hawa nafsu. Dua ciri ini yang kemudian diakhiri dengan mereka dalam hidupnya dalam kesesatan. Kalau kita perhatikan generasi yang buruk yang ditandai dengan tidak sholat, maka di mana-mana pun kita akan temukan generasi yang seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam 59 ini. Sudah banyak, jangankan anak muda, dalam sebuah keluarga saja orang tuanya sudah tidak pernah sholat, apalagi anaknya. Dan ketika Allah menyebutkan kepada kita bahwa tanda generasi yang buruk itu wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsu, dan ketika tengok sedikit medsos yang kita punya dalam HP kita, maka kita akan temukan bagaimana orang memperturutkan hawa nafsu yang memprihatinkan kepada kita semuanya. Belakangan ini saya baca ada seorang bapak memperkosa anaknya sendiri. Bayangkan sebiadab itu kehidupan generasi sekarang ini. Sebegitu durhakanya orang di saat sekarang ini, sampai-sampai ditandai dengan kelakuan seorang bapak memperkosa anaknya sendiri. Bukankah itu yang disebut memperturutkan hawa nafsu? Ittaba'us syahawat. Dan kita akan temukan berbagai persoalan yang berkait dengan pelampiasan hawa nafsu yang terjadi bunuh-membunuh. Bayangkan kalau anak sekolah kita saling serang, saling menyerang antara satu sekolah dengan sekolah lain. Apa ini generasi yang baik? Apa ini hasil pendidikan kita?
yang kita tuangkan dalam bentuk undang-undang pendidikan nasional, padahal tidak itu. Sebetulnya kalau kita baca undang-undang pendidikan nasional, tujuan pertama adalah bertakwa, beriman, berakhlak mulia. Ini luar biasa pendidikan. Tapi kenapa menghasilkan seperti ini? Generasi yang seperti ini. Belum lahir lagi geng motor, serang ke situ, serang ke sini, masyarakat menjadi ketakutan dan seterusnya dan seterusnya. Memperturutkan hawa nafsu dimanapun akan terjadi. Selama hawa nafsu itu tidak terkendali. Nabi Yusuf menyatakan di dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i, bahwa sesungguhnya hawa nafsu akan menjerumuskan kepada keburukan dan kepada dosa. Sementara siapapun orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka itulah generasi yang jelek kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di kemudian hari dia akan bertemu dengan kesesatan. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di satu sisi kita juga prihatin melihat kondisi yang seperti itu. Di samping meninggalkan sholat, juga memperturutkan hawa nafsu. Maka perlukah kita menyelamatkan keluarga kita dari generasi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Maryam 59 ini? Maka untuk jawabannya kita akan temukan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, semua orang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu, jaga anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian sebagai generasi penerus kalian, nar, dari api neraka. Jangan sampai keluarga kita, anak dan cucu kita akan menjadi makanan empuk api neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hari Jumat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan upaya kedua, melanjutkan upaya pertama. Kita selesaikan tentang ciri generasi yang baik, generasi yang soleh, yang bagaimana sesungguhnya. Maka Allah menerangkan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairu amala. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya tanpa harta, tanpa anak, dunia hidup ini tidak indah. Begitulah ayat itu menerangkan kepada kita. Tapi sekalipun demikian, Allah menyebutkan al-baqiyatus sholihatu. Ini yang dimaksud dengan generasi yang baik itu, yang terkategori kepada al-baqiyatus sholihatu. Apa al-baqiyatus sholihatu itu? Karena di sini ada dua. Dalam ayat disebut al-malu, satu harta, wal banun, anak sebagai generasi. Maka bagaimana dalam harta dan anak menjadi al-baqiyatus sholihatu? Maka para ulama memberikan definisi. Ibnu Taimiyah sudah mendefinisikan apa yang disebut al-baqiyatus sholihatu. Al-a'malus sholihatu kulluha,
semua amal-amal soleh, semua amal-amal soleh itu adalah baqiyatus sholihat. Harta diinfakkan, disedekahkan jadi amal soleh. Anak mau jadi generasi yang baik, maka anak itu adalah menjadi anak yang soleh. Itulah yang dimaksud dengan baqiyatus sholihat. Tapi kesolehan itu tidak akan didapati kalau anak itu jauh dari agama, jauh dari pendirian agama. Karena agamalah yang mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh. Saya rasa mustahil jadi soleh kalau anak itu dijauhkan dari agama. Karena agama ini yang akan mengantarkan anak itu menjadi anak yang soleh. Perhatian kita sebagai wujud anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka, diwujudkan dengan bentuklah generasi kita, anak dan cucu kita menjadi anak dan cucu yang soleh. Setiap anak Adam ketika meninggal dunia hanya 3 yang bisa mengantarkan: akluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Akhirnya kemudian hartanya dan amalnya. Yang bisa berangkat ke sana adalah amalannya. Amal apa yang akan kita bawa? Maka yang disebut al-baqiyatus sholihat itulah yang mengantarkan kita. Anak yang soleh, harta yang disolehkan, dan itulah yang akan menjadi bekal kepada kita. Dan kemudian satu hadis, idza mata Adam in qata'a amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Bila anak Adam meninggal, kita sudah meninggal, dia akan meninggalkan generasi. Semua akan ditinggalkan kecuali 3. 1, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ini generasi yang baik. Yang kemudian anak yang soleh itu dan gantai dengan mendoakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan generasi sepeninggal kita dan menjadikan kita sebagai generasi yang soleh. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah